Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi lailu wan nahar wasyamsu wal qamaru al-ayat ila akhir. Bapak Ibu jamaah Isya, dan insya Allah diteruskan maghrib, diteruskan tarawih, diteruskan witir yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam ini kita sudah di pertengahan, sudah sampai di malam 15. Berarti kurang separuh lagi. Dan alhamdulillah lagi tadi mulai 6:30 ada gerhana bulan. Kalau di tempat saya tadi pembagian tugas sudah ada yang khotbah dan mengimami sholat khusus, sholat gerhana bulan. Tidak tahu di sini ngadakan dan ngadakan habis maghrib. Tadi tak suruh ngadakan habis maghrib, tak imami itu, tapi wah ini kemepeten waktunya terlalu nggak banyak, minta habis sisa. Kalau habis sisa kayaknya saya nggak bisa ngimami. Yang ngimami akhirnya wakil takmirnya lagi tugas di luar juga. Jadi dari rumah tadi saya itu sudah nyiapkan judul. Dari ini pertama, kedua, ketiga itu saya siapkan karena ini berkaitan dengan gerhana bulan, maka judulnya ganti gerhana bulan. Mudah-mudahan tidak sama dengan yang tadi. Walaupun sama, ya kita diingatkan, semakin menguatkan tentang ajaran agama Islam yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Jadi Al-Quran itu tidak pernah berubah. Ya sejak dulu ya 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, ya tidak berubah. Hadisnya juga tidak tambah. Nah, tinggal pemahamannya kita, terus motivasinya kita, itu yang berubah. Maka setiap tahun kita terus dimotivasi, setiap tahun terus kita diingatkan, setiap hari kita sholat, kita rukuk, kita sujud, kita tadarus, kita ngaji, kita kajian, kita pengajian, ya dalam rangka menguatkan. Jadi ibarat hati manusia itu ya ibaratnya itu gampang-gampangnya itu seperti handphone yang harus dicas, ya, dipakai terus tiap hari, jarang yang kuat sampai 24 jam kali 3 jam itu barangkali langkah gitu ya. Paling ya 24 jam kalau nanti dipakai kuat. Kalau nanti dipakai terus ya nggak akan kuat. Jadi harus dicas. Hati manusia juga seperti itu. Tidak boleh dibiarkan terus, harus dicas. Makanya ngecasnya kita itu sholat wajib 5 waktu 5 kali. Ditambahi amalan qobliyah ba'diyah, ditambahi tadarus, ditambahi tilawah, ditambahi zikir, pengajian, macam-macam, infak sedekah, berbakti sama orang tua, kemudian berbaik sama tetangga, kiri kanan, itu adalah bagian dari motivasi hati kita. Jadi yang saya sampaikan pada malam ini yaitu kenapa terjadi gerhana. Jadi dulu ketika gerhana itu orang pada panik, wah ini kiamat, wah ini bulannya dimatang
Betoro mataharinya dimakan apa? Yang orang Jawa itu sering bilang buto abang, buto hijau, buto kuning, buto ireng. Nah, maka sebenarnya itu adalah salah. Karena terjadinya gerhana yang saat terjadi sekarang ini adalah secara astronomi karena posisi matahari, bulan, dan bumi itu ada satu baris gitu. Berarti satu baris ini umurnya 15. Pasti 15, nggak mungkin 13, nggak mungkin 14. Sementara mungkin ada orang yang saat sekarang ini baru malam 14. Berarti ini kemungkinan meleset. Walaupun meleset ya kita tidak nyalakan. Kebenaran itu hanya satu. Wukuf di Arafah itu ya sehari, satu hari, bukan 2 kali. Awal Ramadan itu ya 1 kali tok, nggak ada awal Ramadan 2 kali. 1 Syawal itu ya sekali tok. 1 Januari ya 1 Januari 1 tok, tidak ada 1 Januari 2 kali. Maka ini kita diingatkan Allah dengan adanya gerhana itu adalah sebuah fenomena alam, tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi Allah menutupi sinar bulan aja bisa, apalagi hanya mematikan manusia, menghidupkan manusia ini jauh lebih mudah. Allah menutup matahari juga bisa. Dan ini orang kalau nggak tahu ini akan terjadi apa-apa, akan terjadi kiamat. Maka kemudian Nabi mengingatkan, Inna samsa wal qamar, sesungguhnya matahari dan bulan min ayatani min ayatillah, itu adalah 2 tanda-tanda kekuasaan Allah dari kekuasaannya Allah. Layang sakhironi, dan itu bukan tanda-tanda limautihi, bukan tanda-tanda adanya orang mati atau orang yang lahir gitu ya. Jadi dengan adanya tanda-tanda kekuasaan Allah, matahari, bulan, bintang redup, tertutup, gerhana, itu bukan karena ada kelahiran seorang dewa, kelahiran seorang raja, atau kematian seorang dewa, kematian seorang raja. Tapi itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang ditunjukkan kepada manusia. Di dalam ayat yang lain, yaitu hadis diriwayatkan Bukhari, di ayat yang lain yaitu surat Fussilat. Surat Fussilat itu surat ke-41 ayat 37. Wa min ayatil laili wan nahari wasyamsi wal qamari, dan di antara tanda-tanda kekuasaanku dari pergantian malam siang, adanya matahari, adanya bulan, la tasjudu lisamsi wal qamari, jangan kamu itu sujud ke matahari dan bulan. Nah, ini orang-orang Jepang itu kan menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah matahari dijadikan Tuhan. Termasuk Nabi Ibrahim dulu pernah menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang. Akhirnya kok yang saya sembah ini hilang. Matahari yang besar sekali ini Tuhanku, bintang disembah, oh ini Tuhanku yang kecil. Nah ternyata ini disembah Nabi Ibrahim kok hilang. Akhirnya dia kemudian berdoa, inni wajjahtu wajhiyal ladzi fataras samawati wal ardh, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang ada itu perjalanannya Nabi Ibrahim di dalam surat Al-An'am itu ya,
ayat 85 sampai 90. Perjalanan Nabi Ibrahim menyembah bulan, bintang, matahari. Kemudian diperkuat lagi surat Fussilat ayat 37 tadi. Jadi itu adalah sebagian tanda-tanda Allah yang ada di siang dan malam, ada matahari, ada bulan, yang silih berganti, itu adalah tanda-tanda kekuasaan. Jadi Allah membuat hal-hal seperti itu adalah kecil, bukan sesuatu yang berat. Oleh karena itu maka kita sebagai manusia ketika fa'idza ra'aituhum dzalika fatullah fasadaqu wa qabbiru. Ketika kamu menjumpai tanda-tanda kekuasaan seperti itu, maka berdoalah kepada Allah, perbanyaklah istighfar, ucapkanlah tasbih, kemudian bersedekah. Jadi kita disuruh untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah ketika menemui tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada. Fenomena alam pada kesempatan ini adalah gerhana bulan yang kebetulan saat sekarang mendung, jadi kita tidak bisa merasakan. Kalau pas cuacanya cerah, insya Allah itu nampak sekali tertutup gitu. Kemudian nanti sekitar jam 7 lebih 13, lebih 15 itu mulai muncul lagi gitu. Tidak tertutup oleh bumi maupun oleh matahari gitu. Jadi wajahnya cerah gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya adalah ketika melihat seperti itu, kita disuruh mendekatkan pada Allah, kita disuruh berdoa, kita disuruh istighfar, kita disuruh ucapkan tasbih, dan yang tidak kalah penting adalah kita sedekah. Di antaranya sedekah, kemarin kalau tidak salah yang saya sampaikan adalah kita menggunakan tangan kita ini selalu wirid. Kalau orang pondokan itu wirid, kita berdoa, itu subhanallah mau 33 kali, mau 100 kali, mau 200 kali, Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah. Terus kita tidak lepas dari itu. Insya Allah kita ini akan terjaga dibandingkan dengan kita misalnya rumpi, atau kita ngerasani, atau kita mencemooh, gunjing, macam-macam itu ya. Maka dengan zikir itu akan menyelamatkan diri kita dari api neraka. Oleh karena itu, maka sekali lagi fenomena alam yang seperti itu, ini Allah sedang menunjukkan kepada manusia ternyata manusia ini sangat lemah, sangat kecil. Lebih-lebih yang saat sekarang ini kita dihadapkan di dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Artinya apa? Bahwa peperangan yang kemarin sempat Amerika nggak jadi menyandarkan kapal besarnya, kapal induk itu ya, itu sudah ditarik dan ternyata maju lagi gitu ya, ngetes dan terjadi sekarang peperangan. Dan ternyata peperangannya itu juga seperti di Indonesia, jadi perang stigma, perang untuk membuat mainstream atau kayak buat gitu ya. Jadi misalnya pinter Amerika itu bahwa ini Iran lagi membombardir di Arab gitu ya. Nah ternyata begitu dilacak itu hanya buat. Jadi dimintai konfirmasi, ternyata di sana nggak ada hal yang seperti itu. Jadi mau difitnah ini ya, antara Iran sama Arab gitu. Kalau ini tidak di cross check, maka akhirnya ya orang Islam ini diadu domba. Dan saat sekarang ini sebenarnya ini perang Islam dengan perang non Muslim. Dan sudah siap siaga ini dari Israel, kemudian Amerika, kemudian Eropa itu ya, Belanda, kemudian Jerman, Inggris itu memihak
memihak Amerika semua. Sementara yang Iran didukung di belakangnya adalah Rusia, kemudian Korea, terus Cina gitu. Yang ini sangat kuat. Dan informasi terakhir ini mau minta gencatan senjata, kemudian di cross check lagi bahwa gencatan senjata itu hanya cuma tipu muslihat. Nanti begitu sudah ditarik ganti mereka nyerang. Jadi pokoknya ini harus dihabisi sampai angkat tangan. Jadi jangan mau diajak untuk gencatan senjata. Dan bahkan kalau kita dilihat di media itu di kapal induknya itu mengeluarkan roda itu, begitu roda naik kembali lagi gitu. Kayak demo di Jakarta itu polisinya yang nyemproti itu yang pakai gas air mata itu ternyata kembali gitu. Itu berarti kan sudah tanda-tanda kekuasaan Allah itu ya, yang sedang dimunculkan. Itu adalah bagian dari doa-doa orang-orang yang dizalimi, bagian doa-doa orang yang tertindas, yang itu oleh Allah tidak ada hijab, tidak ada pembatas, pasti dikabulkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menghadapi kondisi seperti itu, Indonesia yang sedang tidak baik saja, dan di Timur Tengah juga tidak baik-baik saja. Kalau itu nanti meletus besar-besaran, tidak terlepas kemungkinan itu bisa perang dunia ketiga. Itu analisanya mereka. Tapi kalau ilmunya Allah itu belum tentu. Ya, kita mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dan semuanya selesai dengan baik. Barangkali Allah memang sedang skenario itu harus terjadi, dan nanti insya Allah ada banyak hikmah di balik itu semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali itu sekedar informasi dan juga kajian kita pada kesempatan ini yang berkenaan dengan gerhana bulan. Demikianlah kemudian mohon maaf, kebaikan datangnya dari Allah, kelebihan dari Allah, kekurangan dan kesilapan datangnya dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.